mobil itu yang silakan pakai selama kalian itu, tapi yang menduit payon harus lah. Nah seperti itu yang ayah yang awan yang ditolong dan kewa. Tujuan hidup itu yang itu untuk menebus dosa. Itu yang ayah tadi itu tidak pamereh, artinya tulus, itu angkat itu yang tabung itu dituan. Haji Sudibyo bincang-bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo bincang-bincang. Hari ini Haji ada di Gianyar bagian timur. Haji berada di Desa Tulikup. Desa Tulikup adalah desa yang terkenal dengan pengrajin batu bata. Hari ini Haji akan menemui salah seorang tokoh masyarakat Tulikup. Hari ini Haji bersama I Gusti Ngurah Ketut Winata. Om Swastiastu, Haji. Haji mungkin Haji bisa cerita sedikit mengenai mungkin bagaimana masa kecil Haji, bagaimana Haji mengarungi hidup ini yang mungkin dikit cukup keras lah saya lihat ini. Seperti apa itu Haji? Ini semua ting Pak Dewa Haji. Ditang cerita sedikit tentang kisah Ditang kayak kecil itu. Ditang pun ini lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ditang memang tanggungan api dari dulu kita. Ditang bersaudara 7, punya kakak 3, adik 3, dan sedang Ditang laki sendiri di tengah-tengah. Begitu juga orang tua Ditang yang perempuan juga bersaudara 7. Yang lainnya cuma lah bisa sampai masuk ke tingkat sekolah tinggi. Sedangkan ibu tiang yang tidak sampai sekolah SD pun tidak. Nah itu karena Ditang lahir di keluarga yang kurang mampu, jadi Ditang punya paman sebagai pengasuh. Ditang lahir di sana di rumah paman sampai Ditang SD sampai SMA. Ditang ditanggung diurus oleh paman Ditang. Itu biasanya pendidikannya mendidik Ditang ke luar biasa, seperti kerja rudi kayak zaman Jepang gitu. Pasti keras dan disiplin betul dia. Kedisiplin sekali nih. Sama sekali tidak dibolehkan untuk istilahnya ngambil waktu untuk melalui gitu. Pasti kerja. Sampai SMA tuh ya. Sampai SMA kan. Waktu yang kecil SD kelas 1 gitu. Daun itu kan belum ada air PDAM. Masih mencari air ke kali gitu. Itu yang awalnya Ditang negan beruk limun itu. Setelah itu sampai belek pindang yang paling gede itu. Yang Setiap hari tuh ya? Setiap hari. Itu untuk apa ya doanya? Untuk memenuhi bak kamar mandi, bak dapur di rumah paman. Itu rutin setiap hari? Rutin setiap hari. Bahkan ada pekerjaan yang lain lagi, misalnya nyapu, ngepel untuk di rumah di sana. Itu sudah biasa sejak SD? Ya, biasa. Kalau yang misalnya sampai nggak ada di rumah itu, misalnya yang melihat teman sedang bermain-main, yang ikut sana, pasti yang dicari. Langsung diambil, diajak pulang, diseret, diajak pulang. Sampai di rumah yang dihukum. Sampai disuruh melihat matahari sedang terik, langsung yang dipecut yang pakai papa biu. Artinya waktu itu mungkin dikira wah ini sangat keras ini gitu. Ada rasa ingin melawan tapi nggak berani gitu dia. Tetapi setelah Tuaji gede itu kan baru dirasakan ternyata pendidikan keras itu berguna bagi Tuaji. Nah itu seperti ini ampun Ditang udah lakukan ini. Bagian setelah misalnya ada PDAM, Ditang udah merasa lega, berarti udah ringan beban kita kan. Kita menurut Ditang. Tapi malah sebaliknya, malah tugas yang paling berat yang dapat. Disuruh ngubur kambing, dan membuat batu bata kan. Sambil masuk gitu. Berarti Tuaji juga pernah buat batu bata? Iya, pernah juga. Sampai proses dari awal sampai terakhir yang lakonin itu gitu. Lalu setelah Tuaji SMA ini Tuaji kemana Tuaji? Nah setelah pun yang tamat SMA, baru yang pulang dari sana. Pulang ke rumah? Iya, pulang aslinya. Gitu. Karena pun artinya untuk minta tanggungan itu sudah tidak kan. Akhirnya setelah SMA, Ditang tahun 1988, Ditang
ditaruh di rumah sakit Tumpung sebagai satpam. Karena paman Ditang juga tugas di sana. Setelah 2 tahun di sana dia dados satpam, hampir yang dados PNS karena pernah diuji ada apa ya namanya itu pengujian untuk PNS yang itu. Tes tulis Ditang sampun lulus, tapi di tes lisan Ditang gugur ya. Oh, artinya ini kan bagian dari proses tadi ya. Artinya mungkin waktu itu Tuaji kurang beruntung aja. Iya, kurang beruntung. Tapi setelah itu Tuaji kemana nih Ki? Kan tidak lolos tes itu masih kerja itu apa mencari pekerjaan lain? Nah, setelah itu Ditang karena sampun menikah, Ditang tahun 90 Ditang menikah. Akhirnya Ditang berpikir kalau di sana tetap dengan gaji honor daerah kan jadi tidak bisa menutupi untuk keluarga. Akhirnya Tiang punya teman di paman di Denpasar, disuruhlah Tiang masuk perhotelan. Masuk di Tiang perhotelan, rencananya Tiang mendaftar di D1, tapi tidak lulus, artinya di program 6 bulan Tiang lulus. Training latihan di sekolah 3 bulan, training di hotel 3 bulan. Setelah itu Tiang langsung kerja dapat di hotel Hilton Nusa Dua. Nah, di sana Tiang diterima pertama sebagai tenaga dewi, jadi uker, itu Tiang diterima sampai di Tiang dewi itu sampai 1 tahun 2 bulan. Tahun 1992 baru Tiang dikontrak. Oh, dikontrak. Kontrak kados status pegawai permanen. Berarti jadi kalau tetap di Bali Hutan. Di Bali Hutan. Itu berapa tahun Pak jadi itu Tiang sekitar 25 tahun ya. Berarti karir kerja terakhir sampai di sampai di supervisor ya. Tiang 1992 diangkat sebagai tenaga permanen. Setelah itu baru 3 bulan Tiang lakoni selaku staf, ampun dipromot sebagai supervisor. Kerjaan itu sudah dari kecil sudah biasa kerja keras, sehingga atas itu menilai Tiang mungkin ini bagus ini untuk dan bahkan Tiang bisa meminit staf-staf yang lain Gentan. Ampun Gentan karena 2014 Tiang mengajukan pengunduran diri. Karena kok bisa tuh aja ini kan orang karir sudah bagus. Kenapa tuh aja mengundurkan diri? Nah itu karena Tiang ngajak dari Tulikup ke Nusa Dua ke 60 meter. 60 kilo. 60 kilo balik kan buat 120 nih. Nike Tiang tenaga Tiang pun berkurang, Tiang ke ampun gua kan capek keseringan ngantuk gitu. Bahkan Tiang sudah hampir 5 kali Tiang seberang, di ke-6 kali Tiang mengurungkan diri terus. Mengurungkan diri lebih baik dah mundur sudah gini nanti malah bahaya nih. Mundur Tiang sekian mundurkan diri 2014 langsung Tiang terjun di pemborong gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk menjadi pemborong padahal tidak punya basic. Nah, padahal Tiang tidak punya basic, tapi Tiang sudah sebagai karyawan hotel, sambil nyambi juga. Borong-borong pernah Tiang borong di Nusa Dua, di Kenten di perumahan Kuri Nuansa. Ini ke makario pengulunin beli banyak, kan kari penyengker, ngai candi, ngai padme. Hal itu Tiang pernah borong sambil Tiang bekerja di hotel. Ini kan sesuatu yang agak luar biasa. Jadi orang harus kuliah sipil dulu, harus belajar tentang bangun dulu. Tapi itu aja tidak melewati proses itu, tapi berani memborong, berani mengambil kalian. Apa yang melandasi itu aja bisa seperti itu? Nah, ke Tiang hobi Tiang selaku tukang. Tiang dari kecil karena pekerja berat, gaya pun Tiang ambil sehingga nukangan di Tiang tadi buruh di Tiang samping itu nilai plus Tiang pintar dalam hitung-hitungan memang demen matematika dari SD sampai SMA Tiang terus nilai Tiang 9 itu matematiknya. Suka menghitung betul ya? Suka menghitung. Nah dari sana lah Tiang bisa mengekulasi kalau bangunan seperti ini habisnya segini gitu. Berarti itu aja memborong tidak di Denpasar, sudah tuh di Gianyar, sudah pernah sama aja? Pernah ya. Borongan yang paling sering tuh ambil tuh aja itu pengenalan apa aja tuh aja? Kalau borongan di desa udah hampir semua pura-pura Tiang ambil gitu. Di pura-pura ini misalnya pura pusat ada borongan biasan gitu. Biasan orang lahir tendernya sampai 200 juta, 250. Tiang berani dengan 200 dan ada punil biasanya panggungan belasiki kan. Tiang itu ngayah dengan pura itu dulu sih kan. Dan mikir untung
Yang penting tiang ngayah, boleh tempat ngayah. Gitu. Berarti Tua Haji ini kan yang lihat kalau cerita seperti itu berarti Tua Haji punya keinginan atau komitmen untuk sarang-sarang membangun desa, kan? Karena Tua Haji merasa mungkin sebagai orang yang lahir di sini kan wajiblah membangun diki, kan? Nah, sebenarnya Tua Haji kan, menurut Tua Haji ini ngayah itu sebagai apa itu Tua Haji? Ini kan di tiang sedulung di tiang Rapiasta di kebun dados pemborong itu kalau rentan tiang senang kementi gendan misalnya maupun nyumbang itu hampir semua pulau di tiang itu sampun pernah di tiang ngayah maupun gitu tadi ring susah sampun ring Balai Agung dalam sampun ring pulau dalam dalam sampun gendan malah di tiang mengajukan ring perjuru di tiang kesempatan ngayah gitu. Dia pun kuda je pengarsan di dani tiang nggih dan pernah tiang harus mundur kekiraannya di tiang ngatur gitu. Oh, seperti itu. Artinya itu karena keinginan Tua Haji untuk berkontribusi tetap desa aja nggih. Ini kan agak gini tuh agak berbeda Tua Haji ini. Kalau orang pemborong ingin cari untung sebesar-besarnya. Tapi Tua Haji tidak begitu prinsipnya. Nah, kenapa seperti itu Tua Haji? Nike karena tujuan hidup tiang nike untuk menebus dosa. Tiang ngayah kati nike tidak pamereh artinya tulus nike angge tiang tabung di kedituane. Dumugi je pungkor tiang nyuluadi ngalih pang dados manusia sejati kata. Dan becik kata. Nike tujuan tiang ayah tiang ke mangdus satu ike gitu. Dan winten kan makanya tiang sampun terkenal winten nganu tiang Dija di tiang morong, ndak mikir tekor, yang penting kesohor. Kita nanggal di luar di tiang tapi. Artinya karena Tua Haji tidak mau mencari untung nikah, Nah, tapi kan niki juga bagian mungkin kecintaan Tua Haji tetap desa Telikup tadi ya. Seberapa kene Tua Haji ketika misalnya Tua Haji pernah nggak berpikir waktu kecil, saya mau ngapain lah waktu gede ngapain untuk desa saya, pernah nggak mikir gitu? Iya pernah nih dah waktu tiang kecil ya, bahkan dawa tiang katakan ampun tiang menikah gitu. Karena tiang orang kadi atur wau, tiang orang lahir di orang yang tidak mampu, sehingga daun itu tiang merasa kesulitan. Misalnya masuk ke nyilih mobil kita lah katakan tiang merasa kesulitan tiang. Itu tiang berpikir bendan ragu nyidang ngelah sehingga ke kini pasti kamu bantu. Sehingga nyilih kalau bang sampai tiang punya niat seperti ini gitu. Sehingga masyarakat itu tiang nak setunggal ada na upacara nganten apa aja tiang bisa juga di bidang ebat-ebatan. Oh, nggih. Winten nganten ora tiang. Nih undang nih kudu yang celeng, kudu yang nyuhun itu. Jadi niku tiang bisa mempersiapkan itu pengedang atau dan sampai dan mubasir dan tiang punya rumus misal undang sekian harus dagingnya sekian sampai terakhir itu pas tidak ada lebih tidak ada kurang. Sehingga niku pun tiang dorong pun boleh ngitung gaya. Dan sampai anak orang nyilih mobil, abang yang mobil dan. Oh seperti itu. Ya seperti ini ke dia. Tapi motivasi Tua Haji ke? Motivasi yang ke hanya untuk menebus dosa. Oh karena dulu. Yang untuk menebus dosa. Mudah-mudahan yang kalau punya dosa itu dengan cara itu yang mengurangi dosa. Mudah-mudahan itu kalau orang yang tabung di kedituan ya. Tahu enten motivasi. Artinya ini kita untuk membuat karma baik kan? Untuk nanti di mungkin di kehidupan sekarang juga mungkin di kehidupan nanti kan gitu. Seperti ini kan aja. Nah, dia kan lihat juga Tua Haji ini kan kayaknya bisa merangkul banyak orang loh di adat Tua Haji Winten di dinas biasa. Nah, ring di mana-mana biasa. Apa namanya ilmu apa yang mendasari misalnya kayak pengetahuan apa ini artinya bagaimana Tua Haji bisa seperti itu? Nah, ini karena ketulusan tiang membantu orang sehingga tiang mudah untuk minta tolong. Nah, jadi Riki boleh belum nanti dari nol tiang ayah itu. Nah, itu kan Winten penyungsung pribadi nih Winten ring dalam fase tiang pun berhasil ngayah. Sehingga dalam kegiatan ring belum nanti itu bisa tiang menarik maksan perluasan itu. Nah, sulung tiang ngayah Riki sarengnya. Akhirnya kontak tiang klien kan beradian maksanya kami dan ngayah begini termasuk ring dalam nyarikan juga tiang bidan karir itu mobil itu silakan pakai lamanya karir itu tapi tiang menduit payon aris terah nah seperti itu tiang ayah yang
awan yang ditulung dan kewah benar. Dan Allah yang menarik tenaga dan artinya bisa diterima di mana saja kan ya, karena niatnya tulus itu kan. Nah kira-kira napi kena doji artinya yang mungkin kan sekarang Tuaji udah berumur berapa tadi? Ampun 54. 54. Nah 54 niki kan Tuaji sudah punya bisnis kontraktor, udah punya. Katanya juga mau ngapling juga punya dia. Ngapling juga. Nah juga ini agak ini juga dari kok bisa melebarkan sayap ke kapling ini seperti apa ini ceritanya? Kuniki ceritanya pas 2011 nih kan setelah bom kedua kali, setelah bom 2 kali, tiang sebagai pekerja hotel gaji tiang tidak naik-naik, sedangkan utang tiang banyak dong gitu. Kalau ini dipertahankan, terus kan numpuk utang, karena tiang dasar dan api, terus gali lubang untuk lubang, kalau memang lancar itu kan masalah. Karena pas bom nih akhirnya kan gaji tertunda, jangan kenaikan napi, bonus napi terbenton gitu, sehingga penghasil yang berkurang. Nah karena di dong itu agak lumayan lah, karena yang kali lubang lumayan punya utang, sehingga yang minta izin ke orang tua, punya yang cari ke 30 hari, ke kan yang kembangkan, kembangkan, karena anak-anak bantuan pun besar, rumah juga belum ada, ada kosong kita ini belum ada rumah gitu. Pengantin dasar diizinkanlah tiang ngapling itu. Nah pun dengan syarat rumah sang malih, yang itu sisa itu untuk utang, ingin ngewangun, ingin mau punil, gitu. Nah seperti itulah. Akhirnya bisnis kapling itu terus berlanjut aja? Nah akhirnya berlanjut terus. Nah, setelah di ke 2011, dawag niki, malih kita 2020-21 niki, malih yang ngawit gitu. Ngapling malih. Beli tanah niki. Rumah tanah di kapling kan. Berarti niki kan ke depan kita punya rencana untuk mungkin buat bisnis. Kalau aja kan kontraktor, udah ngapling bisa jual rumah tadi. Ada kayak gitu aja. Ini kan pun, jangan sudah ngapling. Nah kalau ada nasabah-nasabah yang kepingin buat rumah langsung yang hubungin tuh. Nanti kalau mau bikin rumah nggak usah ada dari kumpulan waktu yang juga siap gitu, dengan harga yang berlawan gitu. Nah ini terkait dengan Desa Tulikup sekarang Pak Toji kan sebagai putra daerah Desa Tulikup niki. Nah kira-kira ke depan niki sebaiknya Desa Tulikup ini seperti apa tadi? Nah niki Desa Tulikup makin kan sampun bisa berkembang lah saya maunya seperti napi ya dalam pikiran Tuaji niki. Desa Tulikup ini mau kemana gitu? Nah niki untuk Tulikup niki ke depannya sesuai dengan zaman mungkin ya. Zaman artinya zaman berpolitik lah kita. Kalau enggak ikut berpolitik nanti kita akan ketinggalan. Dari dulu dan daerah yang besar, penduduk yang banyak, bercerai-berai, sehingga Tulikup masih belum dikatakan belum maju gitu. Tapi kalau nanti Tulikup bisa bersatu, ke depannya yang yakin pasti akan ada kemajuan gitu. Artinya akan lebih optimal lagi perkembangan Desa Tulikup gitu. Nah kira-kira untuk dari sisi pembangunan, kira-kira dari sisi di Hadat maupun di dinas seperti Napi Tuaji melihat sudah berjalan dengan baik? Sudah berjalan dengan baik. Nah setiap ada ajaran misalnya pacaran Napi aja, ring pura-pura. Jadi yang katakan tokoh juga gitu, sering juga diundang, dimintain pendapat, terus diajak remuk masalah pendanaan, perencanaan, juga sering gitu. Yang terutama sering di bidang penggalian dana, di bidang dana. Karena setelah yang pensiun di hotel, langsung bidang ada ikut berpolitik selaku wakil ketua ranting umum. Waktu ini kan kades kita sudah ketua ranting, yang wakilnya kita. Nah dari sana kita sudah membantu juga masyarakat, mencarikan proposal, membuatkan proposal, mohon bantuan, dan sampai hampir rata nih, termasuk juga ke provinsi, akses provinsi, yang juga punya ada link di sana. Setiap ada wali desa mengajukan dan ulaman Pak Gubernur, nanti bagian kesannya datang untuk mencairkan dana penganyaran, pensiun sampai sebesar 10 juta, 15 juta, gitu. Hampir semua udah Riki dapat, carikan sampai ke belah Bani juga yang sudah mencarikan. Gitu.
Oh gitu. Nggih. Nah, kira-kira mungkin untuk apa yang apa Nggih. cita-cita Tuaji atau harapan Tuaji yang mungkin belum terwujud Tuaji? Kalau untuk Arab yang belum terwujud, karena kentan tiang tuh sepertinya pakai filsafat air mengalir kan. Tidak pernah tiang punya keinginan jadi gini jadi gitu, enggak. Tiang lakukannya sesuai dengan kemampuan di tiang. Terserah nanti tiang mau jadi apa, terserah gitu. Tapi Memang keinginan Tuaji kuat untuk membangun desa ini tetap tetap semangat tetap tinggi dia. Artinya Tuaji ini tidak berpikir untuk dapat jadi apa, hasil apa, tapi seperti air mengalir. Kalau diberikan tanggung jawab akan masyarakat dengan baik kayak gitu dia. Sampai ada masyarakat, banyak masyarakat membilang dia tuh baru dia misalnya mau nyumbang diki, mau dan kuno diki, ini apa ya ambisi nih dari dia nyumbang. Seperti itu sampai ada yang dia, sampai dia ada yang oriental langsung jawab dia sama sekali tidak ada ambisi apa-apa, walaupun dia membantu ini nyumbang di ngayah diki, ini ke angin yang tabung ke dituang, ini ke anda jawab dia, semua Tuaji atas segala pengalamannya. Pemirsa Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar dan apa namanya simak pengalaman sangat menarik dari Aji Winarto atau yang sering disebut dengan Aji Mambo, salah satu tokoh masyarakat Likup. Dapat kita petik itu pelajaran bahwa proses hidup itu tidak selalu mulus, ada butuh perjuangan, ada proses. Dan semuanya dijalani dengan hati yang tulus. Artinya seperti apa? Apa yang dilakukan itu bukan melihat hasil. Karena kalau kita hasil, nanti kita bisa kecewa. Tuaji Winarto telah membuktikan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk bagaimana bisa membuat tabungan karma baik untuk hidup di dunia dan nanti di alam sana. Mungkin itu yang kita bisa petik dari pelajaran hari ini. Aji Sina Bantu Prama Santi. Om Santi 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 Om.